Baik, kali ini kita akan mempelajari mengenai pendahuluan biokimia. Nah, pendahuluan mengenai biokimia ini akan kita awali dengan mempelajari mengenai pengertian, kemudian ruang lingkup, serta peranan atau apa sih pentingnya biokimia ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini kalau kita mendengarkan kata biokimia, mungkin yang pertama kali kita pikirkan itu adalah gabungan antara biologi dengan kimia. Nah, hal ini sebetulnya tidak salah karena secara prinsipil biokimia itu merupakan ilmu intermediate antara kimia dengan biologi. Nah, kimia itu mempelajari molekul-molekul berukuran kecil ataupun atom, ion, elektron, proton, dan lain sebagainya, serta gugus fungsi. Nah, sedangkan biokimia itu mempelajari tentang biomolekul seperti asam amino, nukleotida, gula sederhana, kemudian juga asam lemak. Nah, kita tahu bahwa biomolekul ini secara umum itu berada kalau di dalam tubuh kita itu adanya dalam bentuk makromolekul. Nah, asam amino polimernya adalah protein, kemudian nukleotida itu polimernya adalah salah satunya adalah DNA, kemudian juga RNA, gula sederhana berupa karbohidrat polisakarida, kemudian juga asam lemak nantinya akan berbentuk, bisa jadi nanti berbentuk lipid dan lain sebagainya. Nah, kemudian di dalam biokimia kita mempelajari metabolisme, jadi ada banyak sebetulnya reaksi metabolisme yang terjadi dalam tubuh. Namun salah satu contohnya adalah glikolisis, kemudian siklus sitrat, beta oksidasi, kemudian siklus urea dan lain sebagainya. Nah, mempelajari biomolekul, makromolekul, kemudian juga metabolisme ini adalah yang kita pelajari di dalam biokimia. Jadi ilmu dasarnya mengenai unsur itu akan dipelajari di kimia. Namun nanti ketika unsur dan gugus fungsi ini membentuk biomolekul, kemudian interaksi antara biomolekul ini atau makromolekul ini di dalam tubuh, itulah yang dipelajari di biokimia. Kemudian yang dipelajari di dalam biologi dan mungkin sebagian dari biokimia itu adalah mengenai sel, entah itu dinding sel, membran plasma, kemudian organel. Jadi nanti kita tahu bahwa misalnya membran plasma itu merupakan terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Jadi nanti makromolekulnya kita pelajari di biokimia, tetapi nanti fungsi dari membran plasma, kemudian nanti bagaimana sel itu akan dipelajarinya di biologi, termasuk juga nanti mengenai organisme, kemudian ekosistem. Jadi ini gambar yang di sini adalah gambar keterkaitan antara kimia, biokimia, dan biologi. Nah, di dalam biokimia itu apa sih yang kita pelajari sebetulnya? Nah, tadi kita sudah cerita mengenai biomolekul, kemudian makromolekul, kemudian juga metabolisme. Nah, dari biomolekul ataupun makromolekul itu yang kita pelajari itu yang pertama adalah strukturnya, kemudian fungsinya, kemudian sifat dari biomolekul tersebut ataupun makromolekulnya. Kemudian si makromolekul ataupun biomolekul ini nanti di dalam tubuh itu akan bereaksi. Nah, reaksi-reaksi ini baik itu nanti mulai dari senyawa-senyawa yang berukuran besar menjadi berukuran kecil, atau dari ukuran kecil menjadi ukuran besar, itu akan kita pelajari nantinya reaksi ini di dalam proses metabolisme. Dan kemudian yang terakhir yang kita pelajari di dalam biokimia ini adalah mengenai material genetik dan bagaimana transformasi material genetik ini sehingga dia dapat menjadi protein, baik itu dia protein fungsional ataupun protein yang tidak fungsional. Nah, dari
pengertian kemudian fungsinya ini dapat kita simpulkan bahwa biokimia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang proses reaksi kimia yang terjadi di dalam makhluk hidup. Nah, pertanyaannya sekarang itu seberapa penting sih biokimia ini untuk kita pelajari? Nah, saya yakin kita semua tahu dengan nutrisi, kita semua tahu dengan obat-obatan, kita tahu dengan pentingnya kesehatan, kemudian kita tahu pentingnya pertanian dan perikanan untuk kehidupan kita. Nah, keempat hal ini sebetulnya basisnya itu apa namanya? Apa yang untuk memahami keempat-empatnya ini sebetulnya kita perlu biokimia. Di dalam kehidupan kita, kita tidak akan terlepas dari kebutuhan kita akan makanan atau nutrisi. Kita tidak akan terlepas dari obat-obatan dan ilmu kesehatan. Dan juga kita tidak akan pernah terlepas dari pertanian dan perikanan, karena inilah yang biasanya kita konsumsi. Nah, salah satu contohnya, nutrisi ataupun apa yang kita makan, ketika kita makan, kita kunyah, dia berupa molekul-molekul besar, kemudian nanti masuk ke dalam proses pencernaan, dia menjadi molekul yang jadi lebih sederhana, atau kita sebut dengan biomolekul, kemudian bagaimana dia nanti proses penyerapan di usus halus, kemudian nanti ketika dari usus halus dia masuk ke dalam peredaran darah, ketika di dalam peredaran darah dia nanti akan masuk ke liver, kemudian masuk ke organ-organ lain dan terjadi reaksi-reaksi, entah itu nanti dia menjadi energi ataupun disimpan. Nah, ini kita pelajari di dalam metabolisme. Nah, metabolisme ini. Jadi kalau seandainya kita makan dalam proporsi yang banyak, padahal tubuh kita tidak membutuhkan energi dalam jumlah yang besar, maka energi-energi atau makanan-makanan yang kita simpan ini nanti akan, mohon maaf, makanan-makanan yang kita konsumsi ini akan nantinya disimpan oleh tubuh. Bagaimana proses penyimpanannya, kemudian disimpan di mana, semua ini kita bahas di dalam biokimia metabolisme. Kemudian kita tahu juga bahwa kesehatan kita sangat berhubungan dengan reaksi-reaksi molekuler. Jadi misalnya bagaimana kita menghambat suatu virus ataupun bakteri, itu sangat penting sekali ilmu biokimia ini. Sebetulnya di dalam masyarakat kita tuh banyak sekali miskonsepsi yang terjadi, baik itu di bidang kesehatan maupun di bidang nutrisi. Miskonsepsi yang banyak di bidang nutrisi ini adalah dalam pola diet. Jadi terkadang ketika orang ingin menurunkan berat badan atau menurunkan berat badan, maka dia hanya menghilangkan karbo, padahal dia misalnya memiliki kecenderungan mungkin tidak bisa karbo itu dihilangkan, misalnya dia punya gejala penyakit MAH dan lain sebagainya. Nah, disinilah fungsi kita mempelajari ilmu biokimia ini, bagaimana mengkombinasikan makanan-makanan yang ada itu untuk menurunkan berat badan sehingga tidak memiliki efek atau permasalahan terhadap kesehatan kita. Nah, dengan ilmu biokimia inilah baru ya lahir berbagai macam teori-teori diet, entah itu keto diet, kemudian hemopati dan lain sebagainya.